Jumpa lagi, saya ingin membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan. Yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima mengenai Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Perhatikan firman Tuhan. Di langkah yang pertama ini berbicara bahwa Tuhan berfirman kepada Yakub agar segera dia kembali, karena Yakub sudah terlalu lama setelah dia keluar meninggalkan Esau karena dikejar. Dia pergi ke rumah Laban dan untuk mendapatkan istri dan anak-anak dan kekayaannya, Yakub itu membutuhkan waktu selama 20 tahun. Di dalam Kejadian 31 berbicara bahwa akhirnya Yakub ini menjadi sangat kaya, bahkan melebihi dari mertuanya Laban. Dan saudara-saudara dari Lea dan Rahel mulai iri, bahkan mulai tidak suka terhadap Yakub. Bahkan Laban sendiri mulai tidak senang melihat Yakub. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, "Kembalilah engkau ke keluargamu di tempat yang semula." Dan dalam perjalanan ini Yakub langsung mengambil keputusan. Dia langsung pergi. Dalam perjalanan Tuhan berbicara kepada Yakub supaya dia menyiapkan dirinya untuk kembali ke Betel, ke tempat di mana Yakub 20 tahun yang lalu berjumpa dengan Tuhan di Betel, mengalami pertemuan mengenai perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Dan kini di langkah yang pertama firman Tuhan berkata, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Yakub pernah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun ketika dia harus membangun rumah tangganya. Dia punya istri dan anak-anak, dia punya kekayaan hewan, kambing, domba, dan dia sudah menjadi sangat-sangat kaya. Selama dia ada di rumah Laban, Yakub tidak pernah menceritakan tentang Tuhan. Yakub tidak pernah mengajarkan bagaimana membangun mezbah. Yakub tidak pernah menceritakan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Namun Yakub selama itu dia harus kompromi, dia harus terhilang, dia tidak menceritakan apa-apa. Dan dia mulai memfokuskan bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana punya istri dan anak-anak, bagaimana dia punya kekayaan. Dan itu telah menguasai kehidupan Yakub selama 20 tahun. Akhirnya Tuhan mendatangkan masalah kepada Yakub melalui Laban dan keluarganya, anak-anaknya, supaya terjadi yang namanya saling tidak menyukai, agar Tuhan dapat membawa Yakub kembali ke rencananya. Dan dalam perjalanan kembali, ya, Yakub, Tuhan berbicara supaya menyiapkan diri untuk membangun mezbah di dalam perjumpaannya seperti dulu. Nah, firman ini memberikan pengajaran kepada kita, saudara, bahwa kadang perjalanan kekristenan kita sama seperti ini. Kita awal-awalnya sebelum kita diberkati, sebelum kita punya mobil, sebelum kita punya rumah, sebelum kita belum mendapatkan apa-apa, sebelum kita mendapatkan jabatan, sebelum kita mendapatkan pekerjaan, kita mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh, menyembahnya sungguh-sungguh, beribadah, berpuasa, dan kita mulai melakukan bahkan apapun yang kita lakukan, tempat dimanapun ada kebaktian kebangunan rohani, di tempat dimanapun ada doa, kita mulai mencarinya ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ketika Yakub mulai mengalami kenyamanan, kekayaan yang dia dapatkan, Yakub mulai melupakan semua. Yakub tidak dapat menceritakan kebenaran. Hal yang sama kadang, saudara, ketika semuanya kita sudah dapatkan, kita mulai melupakan yang namanya membangun mezbah, kita melupakan yang namanya beribadah, kita mulai melupakan yang namanya belajar firman Tuhan. Dan kini Tuhan berfirman kepada Yakub, segera Yakub kembali. Segera Yakub kembali kepada kasihnya yang mula-mula, di mana Yakub di saat dia mengalami masalah, dikejar oleh kakaknya Esau, Yakub mulai mencari Tuhan. Yakub mulai mencari Tuhan karena Yakub mengalami masalah dan Yakub tidak memiliki apa-apa. Namun selama 20 tahun ketika Yakub mendapatkan semuanya, Yakub mulai melupakan Tuhan. Dan ini juga berbicara ada banyak hal dalam lingkungan orang Kristen hari-hari, saudara. Kadang kita ketika mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dari pergumulan, dari doa, dari puasa, dari usaha, maka kita mulai melupakan Tuhan. Nah, firman ini memberikan pengajaran kepada kita. Tuhan berkata kembali ke kasih mula-mula.
Apabila apa yang engkau dapatkan, semua berkatnya yang engkau terima, saudara, namun itu membuat hatimu lebih berbalik daripada Tuhan, sudah waktunya engkau mau mengerti bahwa Tuhan berfirman, Allah mengingini rohnya di dalam diri kita dengan cemburu. Dan apabila rumah mewahmu, mobilmu, pakaianmu, emas dan perak yang engkau miliki, jabatan keuangan yang engkau dapatkan, bisnismu yang engkau miliki, telah membuat perhatianmu lebih condong dari semua berkat Tuhan itu, dan engkau mulai melupakan Tuhan, maka berubahlah dan bertobatlah dari hidupmu. Sudah waktunya firman Tuhan ini mengajar, seperti Tuhan berkata kepada Esau, kepada Yakub, bersiaplah kembali ke Betel. Artinya firman yang sama berkata kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, kembalilah dari kehidupanmu. Kembali dari kehidupanmu yang lama. Datanglah kepada Tuhan seperti kehidupan kita dulu, yang cinta akan Tuhan. Nah, kenapa? Untuk sampai kembali kepada Tuhan, ya, Tuhan mengajar Yakub agar dapat menyiapkan diri. Dan apa yang perlu dipersiapkan? Nah, di langkah yang kedua berkata seperti ini. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Di langkah yang kedua ada 3 hal. Ya, bagian A, B, dan C, bahwa untuk membangun mesbah, untuk datang berjumpa dengan Tuhan, kita membutuhkan persiapan. Yang perlu dipersiapkan di dalam diri kita, yang perlu dipersiapkan, kata Yakub kepada istri dan anak-anaknya, dan seisi rumahnya, dan jemaat yang dia gembalakan. Saya menggambarkan bahwa ini adalah gereja Yakub. Yakub seorang hamba Tuhan, yang kini kembali memberitakan Injil kepada keluarganya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, para budaknya menggembalakan kambing dombanya. Berkata, ya, di langkah yang kedua bagian A, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ya, ini bagian A di langkah yang kedua. Nah, firman ini memberikan pengajaran bahwa Yakub selama ini menandakan bahwa selama ada di rumah Laban, Yakub punya istri dan anak-anak tidak beribadah. Tetapi ketika harus dipisahkan, maka Yakub mulai mengajarkan kebenaran. Nah, yang perlu ditanggalkan di langkah yang kedua bagian A adalah menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Mungkin kita berkata, kita ini kan bukan penyembah berhala. Saya ini adalah orang yang baik-baik, sudah sejak dulu menjadi orang Kristen. Itu benar. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa yang dikatakan dewa-dewa asing adalah sesuatu yang kita miliki, namun itu kita menghormati, menghargainya, merawatnya, bahkan menjadikan itu lebih daripada Tuhan. Ya, mungkin mobil mewah kita, mungkin pakaian kita, mungkin rumah mewah kita, bisnis, jabatan, keuangan, apapun yang kita miliki. Ketika semuanya itu yang membuat engkau hatimu mulai terpaut dengan segala kekayaan dunia, dan cintamu kepada Tuhan mulai hilang, maka itu dikatakan sebagai dewa-dewa asing. Ada juga perkara-perkara yang lain. Di dalam hati ini ada dewa-dewa asing juga yang kita miliki. Kesombongan, keegoisan, sifat yang kurang mengampuni, membenarkan diri, ya, sifat yang merasa lebih hebat dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam diri kita. Kadang, saudara, bertahun-tahun kita sulit mengampuni. Kita lebih mempercayai kepahitan kita, kebencian kita, daripada melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan. Untuk membangun mesbah, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan. Hal-hal yang seperti ini perlu ditanggalkan dari hidup kita. Dan kalau itu tidak ditanggalkan, penyembahanmu, mesbahmu, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, Yakub mengajarkan kebenaran ini kepada orang-orangnya, kepada keluarganya, kepada istri anak-anaknya. Dia ingin membawa keluarganya untuk bertobat, melakukan suatu ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Di bagian B dikatakan, tahirkanlah dirimu. Yesus berkata bahwa apabila engkau tidak dilahirkan dari air, bahkan tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Dan untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara, kita perlu mentahirkan diri, melepaskan kehidupan kita yang lama. Seperti dikatakan di bagian C-nya, dan tukarlah pakaianmu. Jadi di langkah yang kedua ada 3 hal yang sangat penting yang kita perlu pahami, bahwa menjauhkan dewa-dewa asing, mentahirkan diri, dan menukar pakaian. Nah, menukarkan pakaian ini kan berbicara bahwa dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, berbicara bahwa banyak manusia mengeluh karena tekanan, ingin mengenakan pakaian yang baru tanpa mengenakan pakaian yang lama, tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Apa pakaian yang lama? Adalah karakter, sifat, tabiat kita.
Kalau kita sudah menjadi manusia baru, seharusnya kehidupan manusia lama kita ditinggalkan. Kalau dulu saya seorang pemabuk, saya seorang penjudi, saya suka ya berantem, bahkan kadang saya menusuk orang dengan pisau, ya suka mencuri, dan kehidupan gelap yang saya lakukan, itu telah menjadi manusia lama. Saya sudah menjadi manusia baru yang di dalam Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan dengan melepaskan pakaian kita yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Pakaian yang baru adalah kehidupan, adalah karakter, adalah sifat kita. Kadang kita menjadi orang Kristen yang rajin beribadah, saudara. Tetapi kita juga setia melakukan dosa. Perselingkuhan jalan terus, mabuk jalan terus, pesta pora jalan terus, caci maki jalan terus, amarah jalan terus. Sifat yang tidak mengampuni tidak pernah terlepas dari hidup kita. Apakah kita berpikir bahwa kita ini adalah orang Kristen yang rohani? Saya memberitahu bahwa kerohanian tidak dapat diukur dari apa yang kita miliki. Kerohanian tidak diukur dari rajinnya engkau beribadah. Kerohanian itu hanya bisa diukur apabila karaktermu, sifatmu, kehidupan, hari-harimu itu adalah benar. Suatu waktu di dalam satu pertemuan di pusat ya ibu kota di Indonesia, di Jakarta, dalam satu pertemuan ibadah yang sangat luar biasa, saya melihat gereja itu sangat mewah, jemaatnya banyak dan penuh dengan hadirat Tuhan. Setelah selesai makan, saya dibawa oleh senior saya untuk makan, dan ternyata saudara, ya pemilik hamba Tuhan ini melihat saya seperti orang asing, bahkan tidak diajak makan, saudara. Saya hanya bisa makan karena senior saya yang mengajaknya. Mereka menganggap saya orang asing di situ. Apakah mungkin karena saya orang dari kampung, dari desa yang tidak begitu menarik, atau mungkin mereka tidak melihat bahwa saya ini mungkin orang yang tidak berekonomi dari penampilannya. Tetapi saya tidak marah sama orang ini. Namun saya melihat, mengambil maknanya. Saya berkata bahwa ternyata untuk melihat ya orang berhasil tidak dilihat dari jemaatnya banyak, gerejanya mewah, ya hebat dalam segala sesuatunya, tetapi dari kehidupannya hari-harinya. Setelah saya melihat di ruangan makan itu, dia senyum paksa ketika senior saya mengajak makan, ya mengambil piring dan memberi makan. Saya tertawa dalam hati, saya bilang, ya ternyata neraka itu juga banyak pendeta yang nanti masuk ke sana apabila tidak bertobat, saudara. Jadi mari saya membawa kita bahwa dikatakan tukarlah pakaianmu. Kalau kita membangun mesbah yang layak di hadapan Tuhan, Yakub berkata kepada keluarganya, tukar pakaian. Tukar pakaian artinya kita menanggalkan karakter kita, sifat kita yang lama, sifat yang hanya melihat rupa, sifat hanya yang memilah-milah. Kalau orang kaya senyumnya harus mantap, salamannya harus hebat. Kalau orang-orang miskin, saudara, tidak diapa-apain. Ya, ada banyak hal kesaksian. Satu waktu saya ketemu orang kaya juga. Saya menyampaikan terima kasih saya karena direktur dari perusahaan dari orang kaya ini memberkati saya. Lalu dia berkata dia tidak percaya lagi sama pendeta-pendeta. Saya bilang, ibu jangan ngomong seperti itu. Saya ini pendeta dari kampung yang tidak pernah pandang enteng atau tidak pernah mencari uang dengan hasil khotbah saya. Lalu dia berkata, tidak, dia bilang, gembala dari suami saya itu saya datang dengan mobil Kijang, tidak diselami sama gembalanya. Tetapi ketika minggu depannya dia bawa Mercedes-Benz-nya, dia bilang, masih di jalan, pendeta itu sudah menanti saya. Kenapa? Karena saya bawa mobil yang mewah. Ternyata dibilang pendeta itu hanya memikirkan melihat kami jemaat dari segi kekayaannya. Nah, saudara, saya tidak menyalahkan pendeta. Dalam hal ini, saudara, saya ingin berbicara firman Tuhan. Apabila kita mau jadi orang Kristen, mesbahmu layak di hadapan Tuhan, mari lepaskan kehidupan manusia lamamu. Bertobat dari penyembahan berhala, bertobat dari perselingkuhan, bertobat dari zina, seks bebas, bertobat dari pesta pora, bertobat dari kehidupan apapun yang engkau lakukan. Karena sekalipun engkau setia beribadah kepada Tuhan, namun engkau juga setia mempertahankan kesombonganmu, dosamu, mesbahmu tidak layak di hadapan Tuhan. Perhatikan di langkah yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang ada di Sikem. Nah, saudara, di langkah yang ketiga ini luar biasa, bahwa ketika Yakub mulai memberitakan Injil di keluarganya, ketika Yakub mulai menyatakan firman kebenaran kepada jemaatnya, maka jemaatnya meresponi dengan baik. Artinya
Yakub menyatakan kebenaran, ya, mengatakan untuk membangun mesbah harus melalui 3 hal yang kita pelajari: menjauhkan dewa asing, mentahirkan diri, bahkan menukarkan pakaian. Kehidupan kita yang lama harus ditanggalkan. Maka orang-orangnya, istri dan anak-anak dan pengikutnya di sini berkata, mereka mulai menyerahkan kepada Yakub dewa-dewa asing, yang pada bahkan anting-anting yang ada di telinga mereka itu semua dikuburkan. Nah, firman ini memberikan pengajaran bahwa kalau engkau meresponi firman Tuhan, kalau engkau ingin membangun mesbahmu di hadapan Tuhan dengan baik, tanggalkan segala sesuatu dalam dirimu, kesombongan, keegoisan, hidup dalam perselingkuhan, perzinahan. Nah, Pak, saya tidak tahu kehidupanmu, apakah engkau hari-hari ini sedang duduk di dalam istrimu yang kedua, suamimu yang kedua bertobat, lepaskan dari kehidupan. Engkau di kafe atau engkau sedang mabuk minum, apakah engkau sedang pesta pora? Mari bertobat, tanggalkan kehidupan manusia lamamu, karena ibadahmu akan sia-sia. Serajin apapun engkau beribadah, tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan kalau kehidupan lamamu tidak ditanggalkan. Nah, perhatikan, keluarga Yakub menanggalkan semuanya. Anting-anting berbicara, emas, perak yang mereka miliki, semuanya. Artinya segala sesuatu yang engkau miliki, kalau itu menjadi penghalang engkau membangun mesbah, mari lepaskan dan tinggalkan itu. Datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Di langkah yang terakhir, bagian yang keempat. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ketika mesbah mereka dibangun, di saat mereka mulai berjalan, kedahsyatan Allah menaungi keluarga Yakub, harta kekayaannya. Tidak satu pun yang hilang. Tidak ada satupun yang binasa. Tidak ada seseorang yang mengejar. Tidak ada siapapun yang dapat mengambil dari keluarga Yakub. Artinya hal yang sama apabila mesbahmu layak di hadapan Tuhan. Mau virus corona, mau bencana, mau pencuri, mau kehilangan, mau kemiskinan, mau ketelanjangan, apapun yang sedang terjadi di dunia marak ini, saudara, saya memberitahu, kalau mesbahmu baik, kalau kedahsyatan Allah menaungi rumah tanggamu, menaungi keluargamu, maka tidak ada seorang pun yang hilang atau binasa dari semuanya. Karena Tuhan menjadi pelindung bagi kita. Nah, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Ibu saudara, saat ini kita berjumpa lagi. Saya ingin membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan, yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, mengenai Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Perhatikan firman Tuhan. Di langkah yang pertama ini berbicara bahwa Tuhan berfirman kepada Yakub agar segera dia kembali, karena Yakub sudah terlalu lama setelah dia keluar meninggalkan Esau karena dikejar. Dia pergi ke rumah Laban, dan untuk mendapatkan istri dan anak-anak dan kekayaannya, Yakub itu membutuhkan waktu selama 20 tahun. Di dalam Kejadian 31 berbicara bahwa akhirnya Yakub ini menjadi sangat kaya, bahkan melebihi dari mertuanya Laban. Dan saudara-saudara dari Lea dan Rahel mulai iri, bahkan mulai tidak suka terhadap Yakub. Bahkan Laban sendiri mulai tidak senang melihat Yakub. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, kembalilah engkau ke keluargamu di tempat yang semula. Dan dalam perjalanan ini, Yakub langsung mengambil keputusan. Dia langsung pergi. Dalam perjalanan Tuhan berbicara kepada Yakub supaya dia menyiapkan dirinya untuk kembali ke Betel, ke tempat di mana Yakub 20 tahun yang lalu berjumpa dengan Tuhan di Betel, mengalami pertemuan mengenai perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Dan kini di langkah yang pertama firman Tuhan berkata, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Yakub pernah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun ketika dia harus membangun rumah tangganya. Dia punya istri dan anak-anak, dia punya kekayaan hewan, kambing, domba, dan dia sudah menjadi sangat-sangat kaya. Selama dia ada di rumah Laban, Yakub tidak pernah menceritakan tentang Tuhan. Yakub tidak pernah mengajarkan bagaimana membangun mesbah. Yakub tidak pernah menceritakan bagaimana beribadah kepada Tuhan.
Namun Yakub selama itu dia harus kompromi, dia harus terhilang, dia tidak menceritakan apa-apa. Dan dia mulai memfokuskan bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana punya istri dan anak-anak, bagaimana dia punya kekayaan. Dan itu telah menguasai kehidupan Yakub selama 20 tahun. Akhirnya Tuhan mendatangkan masalah kepada Yakub melalui Laban dan keluarganya, anak-anaknya, supaya terjadi yang namanya saling tidak menyukai, agar Tuhan dapat membawa Yakub kembali ke rencananya. Dan dalam perjalanan kembali, ya, Yakub, Tuhan berbicara supaya menyiapkan diri untuk membangun mezbah di dalam perjumpaannya seperti dulu. Nah, firman ini memberikan pengajaran kepada kita, saudara, bahwa kadang perjalanan kekristenan kita sama seperti ini. Kita awal-awalnya sebelum kita diberkati, sebelum kita punya mobil, sebelum kita punya rumah, sebelum kita belum mendapatkan apa-apa, sebelum kita mendapatkan jabatan, sebelum kita mendapatkan pekerjaan, kita mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh, menyembahnya sungguh-sungguh, beribadah, berpuasa, dan kita mulai melakukan bahkan apapun yang kita lakukan, tempat dimanapun ada kebaktian kebangunan rohani, di tempat dimanapun ada doa, kita mulai mencarinya ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ketika Yakub mulai mengalami kenyamanan, kekayaan yang dia dapatkan, Yakub mulai melupakan semua. Yakub tidak dapat menceritakan kebenaran. Hal yang sama kadang, saudara, ketika semuanya kita sudah dapatkan, kita mulai melupakan yang namanya membangun mezbah, kita melupakan yang namanya beribadah, kita mulai melupakan yang namanya belajar firman Tuhan. Dan kini Tuhan berfirman kepada Yakub, segera Yakub kembali. Segera Yakub kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Di mana Yakub di saat dia mengalami masalah, dikejar oleh kakaknya Esau, Yakub mulai mencari Tuhan. Yakub mulai mencari Tuhan karena Yakub mengalami masalah dan Yakub tidak memiliki apa-apa. Namun selama 20 tahun ketika Yakub mendapatkan semuanya, Yakub mulai melupakan Tuhan. Dan ini juga berbicara ada banyak hal dalam lingkungan orang Kristen hari-hari, saudara. Kadang kita ketika mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dari pergumulan, dari doa, dari puasa, dari usaha, maka kita mulai melupakan Tuhan. Nah, firman ini memberikan pengajaran kepada kita. Tuhan berkata kembali ke kasih mula-mula. Apabila apa yang engkau dapatkan, semua berkatnya yang engkau terima, saudara, namun itu membuat hatimu lebih berbalik daripada Tuhan, sudah waktunya engkau mau mengerti bahwa Tuhan berfirman, Allah mengingini rohnya di dalam diri kita dengan cemburu. Dan apabila rumah mewahmu, mobilmu, pakaianmu, emas dan perak yang engkau miliki, jabatan, keuangan yang engkau dapatkan, bisnismu yang engkau miliki, telah membuat perhatianmu lebih condong dari semua berkat Tuhan itu, dan engkau mulai melupakan Tuhan, maka berubahlah dan bertobatlah dari hidupmu. Sudah waktunya firman Tuhan ini mengajar, seperti Tuhan berkata kepada Esau, kepada Yakub, bersiaplah kembali ke Betel. Artinya firman yang sama berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kembalilah dari kehidupanmu, kembali dari kehidupanmu yang lama, datanglah kepada Tuhan seperti kehidupan kita dulu, yang cinta akan Tuhan. Nah, kenapa? Untuk sampai kepada kembali kepada Tuhan, ya, Tuhan mengajar Yakub agar dapat menyiapkan diri. Dan apa yang perlu dipersiapkan? Nah, di langkah yang kedua berkata seperti ini. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Di langkah yang kedua ada 3 hal. Ya, bagian A, B, dan C, bahwa untuk membangun mezbah, untuk datang berjumpa dengan Tuhan, kita membutuhkan persiapan. Yang perlu dipersiapkan di dalam diri kita, yang perlu dipersiapkan, kata Yakub kepada istri dan anak-anaknya, dan seisi rumahnya, dan jemaat yang dia gembalakan. Saya menggambarkan bahwa ini adalah gereja Yakub. Yakub seorang hamba Tuhan, yang kini kembali memberitakan Injil kepada keluarganya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, para budaknya menggembalakan kambing dombanya, berkata, ya, di langkah yang kedua bagian A, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ya, ini bagian A di langkah yang kedua. Nah, firman ini memberikan pengajaran bahwa Yakub selama ini menandakan bahwa selama ada di rumah Laban, Yakub punya istri dan anak-anak tidak beribadah. Tetapi ketika harus dipisahkan, maka Yakub mulai mengajarkan kebenaran. Nah, yang perlu ditanggalkan di langkah yang kedua bagian A adalah menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Mungkin kita berkata, kita ini kan bukan penyembah berhala. Saya ini adalah orang yang baik-baik, sudah sejak dulu menjadi orang Kristen. Itu benar.
Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa yang dikatakan dewa-dewa asing adalah sesuatu yang kita miliki, namun itu kita menghormati, menghargainya, merawatnya, bahkan menjadikan itu lebih daripada Tuhan. Ya mungkin mobil mewah kita, mungkin pakaian kita, mungkin rumah mewah kita, bisnis, jabatan, keuangan, apapun yang kita miliki. Ketika semuanya itu yang membuat engkau hatimu mulai terpaut dengan segala kekayaan dunia dan cintamu kepada Tuhan mulai hilang, maka itu dikatakan sebagai dewa-dewa asing. Ada juga perkara-perkara yang lain. Di dalam hati ini ada dewa-dewa asing juga yang kita miliki. Kesombongan, keegoisan, sifat yang kurang mengampuni, membenarkan diri, ya sifat yang merasa lebih hebat dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam diri kita. Kadang saudara, bertahun-tahun kita sulit mengampuni. Kita lebih mempercayai kepahitan kita, kebencian kita, daripada melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan. Untuk membangun mesbah, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan. Hal-hal yang seperti ini perlu ditanggalkan dari hidup kita. Dan kalau itu tidak ditanggalkan, penyembahanmu, mesbahmu, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, Yakub mengajarkan kebenaran ini kepada orang-orangnya, kepada keluarganya, kepada istri anak-anaknya. Dia ingin membawa keluarganya untuk bertobat, melakukan suatu ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Di bagian B dikatakan, tahirkanlah dirimu. Yesus berkata bahwa apabila engkau tidak dilahirkan dari air, bahkan tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Dan untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara, kita perlu mentahirkan diri, melepaskan kehidupan kita yang lama. Seperti dikatakan di bagian C-nya, dan tukarlah pakaianmu. Jadi di langkah yang kedua ada 3 hal yang sangat penting yang kita perlu pahami, bahwa menjauhkan dewa-dewa asing, mentahirkan diri, dan menukar pakaian. Nah, menukarkan pakaian ini kan berbicara bahwa dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, berbicara bahwa banyak manusia mengeluh karena tekanan, ingin mengenakan pakaian yang baru tanpa mengenakan pakaian yang lama, tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Apa pakaian yang lama? Adalah karakter, sifat, tabiat kita. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, seharusnya kehidupan manusia lama kita ditinggalkan. Kalau dulu saya seorang pemabuk, saya seorang penjudi, saya suka berantem, bahkan kadang saya menusuk orang dengan pisau, ya suka mencuri, dan kehidupan gelap yang saya lakukan, itu telah menjadi manusia lama. Saya sudah menjadi manusia baru yang di dalam Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan dengan melepaskan pakaian kita yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Pakaian yang baru adalah kehidupan, adalah karakter, adalah sifat kita. Kadang kita menjadi orang Kristen yang rajin beribadah, saudara, tetapi kita juga setia melakukan dosa. Perselingkuhan jalan terus, mabuk jalan terus, pesta pora jalan terus, caci maki jalan terus, amarah jalan terus. Sifat yang tidak mengampuni tidak pernah terlepas dari hidup kita. Apakah kita berpikir bahwa kita ini adalah orang Kristen yang rohani? Saya memberitahu bahwa kerohanian tidak dapat diukur dari apa yang kita miliki. Kerohanian tidak diukur dari rajinnya engkau beribadah. Kerohanian itu hanya bisa diukur apabila karaktermu, sifatmu, kehidupan, hari-harimu itu adalah benar. Suatu waktu di dalam satu pertemuan di pusat ibu kota di Indonesia, di Jakarta, dalam satu pertemuan ibadah yang sangat luar biasa, saya melihat gereja itu sangat mewah, jemaatnya banyak dan penuh dengan hadirat Tuhan. Setelah selesai makan, saya dibawa oleh senior saya untuk makan, dan ternyata saudara, pemilik hamba Tuhan ini melihat saya seperti orang asing, bahkan tidak diajak makan, saudara. Saya hanya bisa makan karena senior saya yang mengajaknya. Mereka menganggap saya orang asing di situ. Apakah mungkin karena saya orang dari kampung, dari desa yang tidak begitu menarik, atau mungkin mereka tidak melihat bahwa saya ini mungkin orang yang tidak berekonomi dari penampilannya. Tetapi saya tidak marah sama orang ini. Namun saya melihat, mengambil maknanya. Saya berkata bahwa ternyata untuk melihat orang berhasil tidak dilihat dari jemaatnya banyak, gerejanya mewah, hebat dalam segala sesuatunya, tetapi dari kehidupannya hari-harinya. Setelah saya melihat di ruangan makan itu, dia senyum paksa ketika senior saya mengajak makan, mengambil piringan memberi makan. Saya tertawa dalam hati, saya bilang, ternyata neraka itu juga banyak pendeta yang nanti masuk ke sana apabila tidak bertobat, saudara. Jadi mari saya membawa kita bahwa dikatakan tukarlah pakaianmu.
Kalau kita membangun mesbah yang layak di hadapan Tuhan, Yakub berkata kepada keluarganya, tukar pakaian. Tukar pakaian artinya kita menanggalkan karakter kita, sifat kita yang lama, sifat yang hanya melihat rupa, sifat hanya yang memilah-milah. Kalau orang kaya senyumnya harus mantap, salamannya harus hebat. Kalau orang-orang miskin, saudara, tidak diapa-apain. Ya, ada banyak hal kesaksian. Satu waktu saya ketemu orang kaya juga. Saya menyampaikan terima kasih saya karena direktur dari perusahaan dari orang kaya ini memberkati saya. Lalu dia berkata dia tidak percaya lagi sama pendeta-pendeta. Saya bilang, ibu jangan ngomong seperti itu. Saya ini pendeta dari kampung yang tidak pernah pandang enteng atau tidak pernah mencari uang dengan hasil khotbah saya. Lalu dia berkata, tidak, dia bilang, gembala dari suami saya itu saya datang dengan mobil Kijang, tidak diselami sama gembalanya. Tetapi ketika minggu depannya dia bawa Mercedes-Benz-nya, dia bilang, masih di jalan, pendeta itu sudah menanti saya. Kenapa? Karena saya bawa mobil yang mewah. Ternyata dibilang pendeta itu hanya memikirkan melihat kami, jemaat, dari segi kekayaannya. Nah, saudara, saya tidak menyalahkan pendeta. Dalam hal ini, saudara, saya ingin berbicara firman Tuhan. Apabila kita mau jadi orang Kristen, mesbahmu layak di hadapan Tuhan. Mari lepaskan kehidupan manusia lamamu. Bertobat dari penyembahan berhala. Bertobat dari perselingkuhan. Bertobat dari zina, seks bebas. Bertobat dari pesta pora. Bertobat dari kehidupan apapun yang engkau lakukan. Karena sekalipun engkau setia beribadah kepada Tuhan, namun engkau juga setia mempertahankan kesombonganmu, dosamu, mesbahmu tidak layak di hadapan Tuhan. Perhatikan di langkah yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunya mereka dan anting-anting yang pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang ada di Sikem. Nah, saudara, di langkah yang ketiga ini luar biasa, bahwa ketika Yakub mulai memberitakan Injil di keluarganya, ketika Yakub mulai menyatakan firman kebenaran kepada jemaatnya, maka jemaatnya meresponi dengan baik. Artinya Yakub menyatakan kebenaran, ya, mengatakan untuk membangun mesbah harus melalui 3 hal yang kita pelajari: menjauhkan dewa asing, mentahirkan diri, bahkan menukarkan pakaian. Kehidupan kita yang lama harus ditanggalkan. Maka orang-orangnya, istri dan anak-anak dan pengikutnya di sini berkata, mereka mulai menyerahkan kepada Yakub dewa-dewa asing, yang pada bahkan anting-anting yang ada di telinga mereka itu semua dikuburkan. Nah, firman ini memberikan pengajaran bahwa kalau engkau meresponi firman Tuhan, kalau engkau ingin membangun mesbahmu di hadapan Tuhan dengan baik, tanggalkan segala sesuatu dalam dirimu. Kesombongan, keegoisan, hidup dalam perselingkuhan, perzinahan. Nah, Pak, saya tidak tahu kehidupanmu. Apakah engkau hari-hari ini sedang duduk di dalam istrimu yang kedua, suamimu yang kedua, bertobat, lepaskan dari kehidupan. Engkau di kafe atau engkau sedang mabuk minum? Apakah engkau sedang pesta pora? Mari bertobat, tanggalkan kehidupan manusia lamamu. Karena ibadahmu akan sia-sia. Serajin apapun engkau beribadah, tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan kalau kehidupan lamamu tidak ditanggalkan. Nah, perhatikan, keluarga Yakub menanggalkan semuanya. Anting-anting berbicara, emas, perak yang mereka miliki, semuanya. Artinya segala sesuatu yang engkau miliki, kalau itu menjadi penghalang engkau membangun mesbah, mari lepaskan dan tinggalkan itu. Datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Di langkah yang terakhir, bagian yang keempat. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ketika mesbah mereka dibangun, di saat mereka mulai berjalan, kedahsyatan Allah menaungi keluarga Yakub, harta kekayaannya. Tidak satu pun yang hilang. Tidak ada satupun yang binasa. Tidak ada seseorang yang mengejar. Tidak ada siapapun yang dapat mengambil dari keluarga Yakub. Artinya hal yang sama apabila mesbahmu layak di hadapan Tuhan. Mau virus corona, mau bencana, mau pencuri, mau kehilangan, mau kemiskinan, mau ketelanjangan, apapun yang sedang terjadi di dunia marak ini, saudara, saya memberitahu, kalau mesbahmu baik, kalau kedahsyatan Allah menaungi rumah tanggamu, menaungi keluargamu, maka tidak ada seorang pun yang hilang atau binasa dari semuanya. Karena Tuhan menjadi pelindung bagi kita. Nah, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua.